Yang percaya kalau hidupnya adalah gaji, maka dia akan terus berfokus pada gaji. Tidak kebagian wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Akibatnya lama-kelamaan gaji pun jadi Tuhan. Seolah-olah gaji lebih utama daripada Tuhan. Maka dia mengabdi kepada mereka yang memberikan gaji daripada kepada Tuhan. Dia bekerja tidak atas nama Tuhan, atas nama gaji, atas nama orang itu. Padahal setiap hari dia baca Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi dia tidak mewakili Allah. Kenapa? Dia bekerja bukan digerakkan oleh Allah. Dia bekerja digerakkan oleh rasa takut kehilangan gajinya. Maka orang salah pun dia bela habis-habisan demi untuk gajinya. Begitu uang ditempatkan di atas Tuhan, maka siap-siap aja hidup menderita. Di buku Hidup Menakjubkan sudah saya sampaikan rahasianya. Kenapa kita tidak dirindukan uang? Karena uang ditempatkan di atas Tuhan, di atas Allah. Karena dia bekerja bukan atas nama Allah, dia bekerja atas nama uang. Coba tanya, kenapa kamu bekerja? Jawabannya, kalau saya tidak bekerja, cicilan saya nggak kebayar. Tuh, dia bekerja karena takut cicilan nggak kebayar. Yang menggerakkan dia bekerja, ketakutan akan cicilan, bukan Tuhan. Ini sadar nggak Bapak Ibu? Kenapa terpana? Belum masuk pada kajian kita, belum. Jadi setuju nggak dengan saya bahwa ketika seseorang itu mempertahankan keunikan dirinya, menjadi dirinya sendiri, maka keunikan dirinya itu menjadi hadiah bagi dunia. Setuju nggak? Setuju apa tidak? Oke. Kenapa anak-anak kita kelihatan seperti bodoh? Tahu sekarang jawabannya? Tahu? Kenapa? Karena anak kita dipaksa untuk menjadi seperti yang kita mau. Dia harus melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak suka. Dia ditempatkan oleh kita sendiri di tempat yang salah. Setuju sampai sini? Oke. Terasa? Sok, syukur rumah sama. Ya kita mah kadang-kadang ya jadi orang tua itu gak pakai mikir anak tuh siapa, rencana Allah buat anak kita apa, gak pernah tanya. Mendidik seperti kebanyakan orang mendidik, gitu-gitu aja, seperti kebanyakan orang. Yuk sekarang perhatikan Bapak Ibu, perhatikan saya. Setuju ya bahwa keunikan diri kalau itu dipertahankan, maka akan muncul dalam diri setiap individu namanya personal genius zone. Ternyata setiap orang itu jenius. Lionel Messi jenius di mana? Di kakinya. Michael Jackson jenius di mana? Di suaranya. Mike Tyson jenius di mana? Di tangannya. Muhammad Ali jenius di mana? Di tangannya. Anak ibu bapak jenius di mana? Tah eta. Malah tiap hari dibodoh-bodohin. Akhirnya apa? Apa yang dikatakan kalian itu jadi doa. Anak kita benar-benar bodoh. Udah gitu diajarin, nah jangan hambur-hambur uang. Uang itu susah. Masuk tuh kata susah. Nah hidup ini penuh perjuangan. Wah, untuk cari uang pun harus berjuang. Masuk itu program-program pada anak kita. Itu jadi kita ini sering aneh ya. Anak kita dipaksa untuk menjadi anak yang kaya, pinter. Tetapi yang kita lakukan yang sebaliknya, dicekokin pada anak-anak itu waktu kecil. Pak, bagus tuh sepatu. Duit di mana Jang? Saya pernah dapat itu dari orang tua saya. Tapi saya tidak mau memasukkan itu ke sini. Saya dari kecil sudah punya keyakinan. Saya percaya Allah yang sejati, Allah saya
membuka ruang seluas-luasnya buat saya. Saya sekolah nyaris tidak pernah dibekali oleh orang tua, dan bisa. Ya orang tua bekelin gimana? Memang keadaannya seperti itu. Tapi cita-cita ingin sekolah yang tinggi, itu yang dibuat oleh Allah ruang-ruang untuk bisa terjadi semua. Luar biasa. Ternyata betul kata Quran, Allah itu tergantung kehendak kita, maka jalan-jalannya akan dibuka. Kalau kehendak kita tidak ada, jalannya tidak dibuka. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu, jangan anak ya, tadi anak terus, sekarang ke sini, sudah berhasil nggak menjadi diri sendiri? Belum? Oke. Kita cek. Coba. Nomor 1 ya. Kita sudah bisa nggak menerima diri kita apa adanya? Ini namanya ilmu tahu diri. Ilmu tahu diri. Ya. Sudah bisa nggak menerima diri kita ada apa adanya? Merasa bahagia nggak dengan diri ini? Merasa bersyukur dengan diri ini, jadi manusia punya punya 7 panca indera di kepala, ada penglihatan, pendengaran, nafas, bisa bicara, punya 10 jari, punya kaki, bisa napas, jantungnya berdetak. Betul? Bisa nggak menerima diri kita apa adanya? Itu konsep awal untuk menjadi diri sendiri. Kita harus bisa menerima diri kita apa adanya. Kalau diri kita tidak bisa menerima diri ini apa adanya, siapa yang menerima diri kita? Nih, saya kasih tahu contoh sederhana, Bapak Ibu. Saya itu dari kecil gigi saya memang begini, gak rata, persis kayak gigi bapak saya. Ya saya terima gigi ini apa adanya. Makanya sikat gigi saya ada 3 kalau sekali gosok gigi. Bagian yang gingsul ini, bagian yang ini. Suka ada nyelap-nyelap ini. Jadi saya kadang-kadang pakai sikat gigi yang lembut, ini bagian ini, yang medium ini, yang keras ini, supaya tidak ada karang gigi. Saya tahu diri saya terima susunan gigi saya seperti ini. Ini adalah kelebihan Allah yang diberikan pada saya. Saya terima apa adanya. Saya tidak mau melihat orang lain yang giginya rapi. Ya dia buat orang lain. Ngerti maksud saya? Itu contoh, dan lain-lain. Saya hidup dengan 1 ginjal. Saya terima diri saya apa adanya. Tapi saya kalau berdoa tiap pagi, saya selalu bilang terima kasih kedua ginjalku, kamu hebat, kamu keren, kamu luar biasa. Dan seolah-olah saya punya ginjal 2, padahal ginjal saya cuma yang kiri aja. 2, kenali diri kita sendiri seutuhnya. Pertanyaan yang kedua, apakah Bapak Ibu sudah kenal diri Bapak Ibu seutuhnya? Awas, ada pertanyaan berikutnya dari saya. Sudah kenal? Boro-boro yang batin, yang lahir aja nggak kenal. Tadi saya bicara golongan darah saya apa, tipe kepribadian saya apa, tipe otak saya apa, kan nggak kenal. Saya harus diperlakukan seperti apa, dan saya harus melakukan apa, nggak kenal. 3, suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain? Suka? Silahkan, teruskan aja. Teruskan. Semakin kehilangan jati diri, semakin tidak percaya diri, semakin tidak merasa kalau diri kita layak seperti orang lain. Maka yang muncul dari orang seperti ini iri hati, dengki. Lihat orang mobilnya bagus, lewat, itu mobil mahal, hasil korupsi kayaknya tuh, udah negatif. Harusnya ketika ada orang lain lewat mobilnya mahal, luapkan perasaan kita, rasakan kebahagiaan yang sedang dirasakan orang itu, dan kita layak untuk pakai mobil itu.
Kalau kita bisa merasakan kebahagiaan yang meluap-luap seperti yang sedang dirasakan oleh orang itu, bukan timbul iri, dengki, apalagi yang menghancurkan orang lain. Orang yang kayak gitu hidupnya tidak akan pernah maju. Orang yang selalu iri hati pada harta orang, lihat, miskin terus. Karena dia melawan hukum tarik-menarik, melawan hukum cinta dari semesta. Karena cinta itu kekuatan positif, harusnya dia meluapkan kekuatan positif. Ketika orang lain pintar, ketika orang lain cerdas, rasakan kita berada di posisi itu. Saya ingin seperti dia, bukan malah dihujat, dicemooh. Yang keempat, masih suka nggak memikirkan apa kata orang tentang diri kita? Jujur, kadang atau sering? Tuh. Apa kata orang tentang diri kita itu adalah pendapat orang tentang kita, belum tentu fakta yang sebenarnya tentang diri kita. Yang tahu diri kita yang sebenarnya adalah diri kita sendiri. Orang tidak kenal siapa kita. Dan orang yang suka membicarakan kita jelas adalah orang yang tidak kenal kita. Tapi kenapa kita berubah ya? Pusing ya dengan apa kata orang tentang diri kita. Ini saya tahu ya, walaupun tidak ditanya satu-satu. Orang yang suka baperan dengan apa kata orang tentang dirinya, ini orang tidak berbakat menemukan keunikan diri. Lalu itulah yang disebut dengan diri palsu. Diri palsu nama lainnya adalah ego. Makanya ego itulah yang membuat kita kehilangan kesadaran. Yang kelima, apakah Bapak Ibu sudah menemukan yang Bapak Ibu sukai dalam hidup? Sebetulnya pertanyaan ini harus dilanjutkan. Kalau orang Jepang itu mengenal yang namanya ikigai. Lihat saya semuanya. Ikigai itu 4 kata yang penting. 1, passion. 2, mission. 3, vocation. 4, profession. Pusing kan? Udah. Passion saya terjemahkan, apa yang kita suka. Mission artinya apa? Apa yang dibutuhkan orang. Vocation artinya apa? Apa yang bisa menghasilkan berkah buat kita. Kan suka atau tidak suka, kita juga dalam hidup pasti perlu uang kan? Perlu beras kan? Perlu rumah kan? Perlu mobil kan? Ya, awas ya. Yang keempat, profession. Kita punya keahlian khusus yang orang lain tidak punya. Contoh, kita bisa nyanyi sarua jiga batur pales. Siapa yang mengundang kita rekaman? Kita bisa sesuatu, tapi sesuatu yang kita bisa itu tidak spesifik. Orang lain juga pada bisa. Moal anu milari. Coba, dokter umum di mana-mana ada, pengetahuannya masih umum, bayarnya juga umum. Tapi kalau sudah dokter spesialis, yang bisa cuma dia, antri, walaupun bayarnya mahal. Makin spesialis, makin besar penghargaan dari semesta. Itu namanya profession. Kartos? Oke. Pertanyaannya, apakah kita sudah menemukan yang kita suka dalam hidup ini? 2, apakah yang kita suka ini dibutuhkan orang lain dalam hidup ini? 3, apakah yang kita suka dan dibutuhkan orang itu mungkin nggak menjadi satu pekerjaan yang menghasilkan buat saya? 3, yang keempat, yang saya suka dibutuhkan orang dan itu menjadi pekerjaan bagi saya, apakah saya menjadi orang yang satu-satunya memiliki keahlian itu dan orang lain tidak punya? Itulah ikigai dalam bahasa Jepang.
Itu yang dilatihkan di sistem pendidikan Jepang sejak dari kecil sampai orang menjadi besar. Makanya mereka punya keahlian-keahlian khusus yang orang lain tidak punya. Bapak Ibu, kalau kita punya keahlian sama dengan orang lain, misalnya tiasa nemok, tiasa nemok sararea ge loba atuh bisa nemok mah. Gajinya sama, gaji tukang tembok. Ya, tapi dia punya keahlian. Saya nemoknya itu bisa bikin sesuatu yang kelihatan artistik. Cara masang batanya beda. Membuat orang tidak bisa melakukan itu hanya dia. Saya yakin orang yang seperti ini bayarannya tidak seperti bayaran tukang tembok pada umumnya. Setuju dengan saya? Oke. Pertanyaan. Bapak Ibu tiasa masak? Tiasa. Masak naon? Masak cai. Masak Indomie gitu ya. Betul nggak? Ya. Terus mau melamar pekerjaan. Ibu bisa masak? Bisa. Masak kasa. Masak cai. Ya. Tidak ada kekhasan, tidak ada sesuatu. Coba lihat ya. Yang dibayar menjadi chef di hotel mewah. Kenapa? Karena mereka punya keahlian khusus dalam masaknya. Ya, hari urang maapannya upami tos ngadambal nasi goreng teh tamrukeun weh. Betul? Rek piringna bentukna kumaha? Ah, teu paduli. Betul nggak? Ya. Kalau chef lain, ya, piringnya tuh gede. Nasi gorengnya nyongclot saeutik. Betul nggak? Ya. Ada bonteng, ya. Tomat pakai diukir. Betul nggak? Itu. Begitu lihat makanan sami nasi goreng, tapi ada gairah untuk memakannya. Kenapa? Lihat cara menyajikannya aja sudah luar biasa. Nasi goreng teh rek piringna jika kumaha teu paduli siuk tambrukeun. Hah, nu penting mah sebeuh. Tidak akan dicari sebagai orang yang punya keahlian. Betul nggak? Nah, coba sekali-kali pergi ke restoran yang mahal. Pantaskan diri kita bisa. Pantaskan ya sekali-kali, ya. Ya, iya. Supaya lihat orang menyajikan sesuatu kenapa jadi mahal ya? Karena punya keahlian khusus yang tidak dimiliki orang. Itu namanya profession. Sama kalau udah masuk perut rasa. Betul? Oke. Aduh, jadi mapagahan nu kieu nya. Ini dalam rangka keunikan diri. Bapak Ibu, cek lagi sekarang. Apakah kita sudah bisa menerima diri kita apa adanya? Tahu diri? Ya. Ya, tahu diri. Tahu diri. Cing atuh. Udah jelas. Teu bisa nyangsang mun pakai kacamata hideung teh. Betul nggak? Nyolosot deui. Iya, dan rada pesek gitu ya. Jangan dipaksa. Itu kan nggak tahu diri, ya. Jadi akhirnya ketutup ya. Kacamata hitam sampai sini, ya. Belajar menerima diri apa adanya. 2, kenali diri. Aduh, Bapak Ibu, apalagi kalau pakai hadis, siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Itu keren banget. Siapa diri sejati saya? Itu mau lebih dalam lagi ya. Boro-boro ya. Yang luar aja, diri yang luar kita nggak kenal, ya. Stop membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena kamu itu unik. Diciptakan Tuhan, direncanakan Tuhan untuk tujuan Tuhan, bukan untuk tujuan kamu. Yang keempat, stop memikirkan perkataan orang lain tentang dirimu. Itu yang membuat kamu gagal menjadi dirimu sendiri. Kenapa? Sering berubah dengan apa kata orang tentang diri kamu. Ya. Dibilang, ibu ini sesat, langsung berhenti ngaji. Betul nggak? Langsung panas tiris. Buat apa? Itu kan pendapat orang. Apalagi kita punya ilmunya.
Yang bisa mengatakan sesat tidak sesat cuma Allah, kata Quran. Nggak ada orang lain yang boleh mengatakan itu. Makanya anggap aja hiburan. Dan orang yang suka mencela orang lain adalah orang yang punya urusan dengan diri sendiri, tidak punya urusan dengan kita. Yang terakhir, apakah saya sudah menemukan yang saya suka? Apakah yang saya suka dibutuhkan orang? Apakah yang saya suka dan dibutuhkan orang bisa menjadi sumber penghasilan saya? Apakah itu bisa menjadi saya satu-satunya yang bergerak di bidang itu? Bapak Ibu, awalnya kita mencari uang. Kalau sudah ketemu ikigai, uang mencari kita. Karena kita satu-satunya yang dicari. Sama, Bapak Ibu ingin mengobati anak. Untuk anak pasti yang terbaik, setuju? Pasti tidak mau kan cari dokter yang biasa. Mahal pun nggak apa-apa. Yang penting dokter spesialis yang dijamin keahliannya bisa menjadi marga lantaran untuk kesembuhan anak kita. Dicari nggak dokter itu? Kalau antri nggak Bapak Ibu? Kalau mahal, bayar nggak? Nah, piraku atuh sudah dijelaskan begini, tengarti wae mah. Itu kenapa? Kenapa? Dokter itu menjadi dokter spesialis karena dia berhasil menemukan keunikan dirinya. Setuju kalau keunikan diri adalah hadiah bagi dunia? Oke, makin jelas judul ini? Oke, sekarang Bapak Ibu mau menghadiahkan apa ke dunia ini? Tolong dijawab. Mau menghadiahkan apa? Baperan, berubah dengan apa kata orang tentang diri kita, diomongkan saeutik ku batur langsung kelapar-keleper, panas tiris, mencret. Pertanyaannya, kita mau nyumbangin apa kepada dunia ini? Orang sudah menjadi mujadid, menjadi para pembaharu, ya, yang ingin melakukan pembaharuan. Masa hidup gini-gini aja? Kasihan nih banyak orang yang hidupnya gini-gini aja. Dia ingin menyadarkan orang lain, meningkatkan kualitas kesadaran orang lain. Dia wakafkan dirinya untuk semesta ini, mempertahankan keunikan diri yang diberikan semesta. Keren. Oke. Makanya ada 5 hal yang harus kita pertahankan. 5 ibu bapak. 1, harga diri. Ini milik kita. Makanya harus ada batasan yang jadi pedoman bagi kita. Jangan gadaikan harga diri kita, apalagi untuk sesuatu yang sepele. Banyak orang yang cuman karena dirayu ini, rayu itu, sogok ini, sogok ini, jabatannya pun digadaikan. Maka orang yang semacam itu, walaupun kelihatan mentereng di jabatannya, tetapi orang yang pernah tahu siapa dia tidak menghargai dia lagi. Harga diri. Ini milik kita yang paling berharga, harga diri. Makanya harus ada batasan. Batasan bukan sebagai tembok, tapi batasan itu adalah pedoman bagi kita supaya kita punya harga diri. Kalau kita tidak punya harga diri, siapa yang mau menghargai diri kita kalau bukan diri kita? Itu milik kita yang paling berharga, harga diri. Yang kedua, milik kita yang paling berharga yang harus kita bela, kesehatan diri. Jangan korbankan kesehatan kita, apalagi demi harta, demi uang. Banyak orang yang menjual kesehatannya demi uang. Setelah uangnya terkumpul, uangnya dibelikan untuk membelikan kesehatan yang hilang. Orang bodoh. Lakukan perawatan sebagai tanggung jawab pribadi. Rawat diri kita ibu-ibu. Rawat. Wah, kalau perawatan harus pakai skincare gitu? Bukan itu. Rawat diri kita, rawat. Rawat jantung kita, rawat pembuluh darah kita, rawat ginjal kita, rawat lambung kita, rawat otak kita,
rawat mata kita, rawat telinga kita, rawat semua anggota tubuh kita. Gimana cara merawatnya? Ya Allah, sudah terlalu banyak pelajaran tentang itu. Kurangi makan yang berlemak, terutama lemak-lemak hewani. Perbanyak lemak-lemak nabati. Sekarang sudah zamannya yang namanya diet 90, 30, 50. Dan saya mencoba melakukan itu. Setiap ada riset baru, setiap ada ilmu baru, saya langsung praktekkan. Jangan alergi terhadap itu. 90, 30, 50. 90 protein, 30 serat, buah-buahan dan sayur. 50 lemak, tapi lemak yang berasal dari lemak nabati. Avokado, kacang-kacangan, itu pun harus direbus, bukan digoreng. Kasih yang terbaik buat tubuh kita. Rawat diri kita. Karena kesehatan diri ini yang paling mahal. Bukan berdoa saja, minta supaya sehat, ya, tetapi propertinya tidak dibangun. Pagi-pagi, ya, bangun tidur, minum air yang banyak, 600 mili. Kalau ada madu, minum madu. Cari jeruk lemon tuh, peres, 5-6 biji peres, kasih air hangat, minum, biar pembuluh darah kita sehat. Habis itu kalau punya di rumah, punya apel, punya sunkist, punya wortel, punya bawang bombay, punya jahe, kunyit, punya nanas, madu, masukin blender. Mau disaring-saring nggak apa-apa, minum tuh jusnya. Makan setidak-tidaknya 3 jenis buah pagi-pagi. Yang paling penting avokado, makan. Saya tadi pagi makannya avokado, stroberi, cherry. Ya tergantung kita. Kalau kita pikir wah itu mahal, ya udah nggak akan kebeli. Kalau berpikir ya pasti ada rezekinya, ada aja rezekinya. Makan telur, proteinnya, mau telur, mau ikan, mau apa, pokoknya jumlahnya harus 90 berbanding 30 berbanding 50. Udah, stop, nggak usah makan, minum aja, sejam sekali minum. Minum itu yang bagus, airnya yang sehat. Berikan air yang terbaik buat tubuh kita, ya. Yang ketiga yang harus kita bela dalam hidup kita adalah impian kita, prinsip hidup kita. Bapak Ibu punya impian nggak? Boleh punya impian setinggi apapun. Kenapa? Impian itu jalan unik bagi setiap orang. Impian itu menggambarkan apa yang mau saya sumbangkan pada dunia. Bahkan di impian itu kita akan diajarkan untuk belajar mengambil risiko. Saya mau jadi apa? Saya mau di branding sebagai apa dalam hidup saya? Saya mau dikenal sebagai siapa dalam hidup saya? Masa nggak punya impian begitu? Setidak-tidaknya kecil-kecil, saya yang dikenang sebagai ibu yang seperti apa bagi anak cucu saya. Saya yang dikenang sebagai ayah seperti apa yang ingin dikenang oleh anak cucu kita. Coba, punya impian? Ingin nggak dikenang sebagai ayah ibu yang sabar, yang memahami anak-anak? Ingin nggak? Harus dirubah nggak? Sekarang coba tanya anak-anak, ibu menurut kalian seperti apa? Ayah menurut kalian seperti apa? Ya, ibu galak, cerewet, rewel. Nah, tanya anak, rindu gak sama ibu? Tidak. Ada yang harus diperbaiki. Ada yang harus diperbaiki. Paham Bapak Ibu? Berapa? Ada berapa? 1, harga diri. Mahal? 2 apa? Kesehatan diri. Mahal? Mahal. Ini mahal-mahal semua. Yang ketiga, impian diri, prinsip diri. Gak boleh diganggu-gugat sama siapapun. Saya bicara pengalaman. Saya bicara pengalaman. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah pengalaman. Yang keempat, nilai-nilai diri. Penting.
Kenapa? Nilai diri adalah inti dari siapa diri kita. Disiplin, integritas, rendah hati, tanpa kompromi. Saya tanpa kompromi di kampus. Kalau mahasiswa nyontek, ya saya tegur. Tanpa kompromi, nggak ada kompromi. Saya pernah berada di posisi-posisi tertentu yang gampang sebetulnya untuk mencari uang, apalagi uang-uang sogokan, gampang di posisi itu, tanpa kompromi. Nilai diri lebih penting. Saya tidak mau dikenal oleh kolega saya, oleh masyarakat, wah dia itu disogok juga bisa, sediakan uang aja buat dia tidak punya moral kok. Coba, Bapak Ibu mohon maaf, Bapak Ibu mungkin pernah melakukan itu pada siapa? Pada seseorang yang punya jabatan tertentu. Apakah Bapak Ibu menilai dia itu punya moral? Bapak Ibu walaupun sudah kompromi dengan mereka, kita tidak menganggap dia sebagai siapa. Pasti menganggap orang kotor, nilai dirinya udah hilang. Amit-amit.